Selamat pagi Ibu, saya Rafaela Maria Ernita dari kelas A dengan NIM 1906040009. Hari ini akan menjelaskan contoh soal sampling acak berlapis dan sampling acak kelompok. Sebelum mulai mengerjakan soal, saya akan menjelaskan sedikit tentang dua materi tersebut, yaitu sampling acak berlapis dan sampling acak kelompok. Secara umum, keduanya digunakan ketika kita menjumpai populasi yang bersifat sangat heterogen atau sangat bervariasi. Nah, untuk itu diperlukan pemecahan populasi tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil yang disebut stratum, di mana setiap stratum memiliki karakteristik yang relatif homogen. Nah, untuk sampling acak berlapis sendiri, setiap elemen populasinya dibentuk dalam beberapa kelompok yang disebut stratum, kemudian dari setiap stratum itu harus memiliki perwakilan yang dapat diambil sebagai sampel, di mana pengambilan sebagai sampel ini menggunakan persentase. Kemudian, sampel dipilih dengan menggunakan sampling acak sederhana, yaitu baik dengan menggunakan lotre maupun menggunakan tabel bilangan acak. Lalu dari sampel tersebut dibuat perkiraannya untuk menduga populasi. Kemudian untuk sampling acak kelompok, di mana elemen-elemen populasinya dibentuk dalam kelompok-kelompok atau disebut stratum, di mana setiap stratum dipilih secara acak untuk menentukan stratum mana yang dapat diambil sebagai sampel. Pengambilan stratum ini dilakukan dengan menggunakan sampling acak sederhana, yaitu baik menggunakan lotre maupun tabel bilangan acak, sama seperti pada bagian sampling acak berlapis tadi. Kemudian, sejumlah stratum yang diambil, elemen-elemennya diambil semuanya dan dijadikan sebagai sampel dan dibuat perkiraannya untuk menduga populasi. Nah, dalam kesempatan kali ini, materi sampling acak berlapis dan sampling acak kelompok berkisar di antara perkiraan interval rata-rata dan total, serta alokasi sampel dari sampling acak berlapis dan sampling acak kelompok. Untuk itu, agar lebih memahaminya, saya akan menjelaskan 4 contoh soal yang berkaitan. Yang pertama, untuk sampling acak berlapis. Di sini saya mengambil soal nomor 4 dan nomor 3. Untuk soal pertama, soal nomor 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ingin mengetahui rata-rata dan jumlah modal perusahaan dari 4 kota besar. Masing-masing kota diperlakukan sebagai stratum, atau setiap kota merupakan kelompok-kelompok kecil. Kota 1, 2, 3, dan 4 masing-masing terdapat 86, 72, 52, dan 30 perusahaan sebagai nilai N1 untuk 86, N2 untuk 72, N3 untuk 52, dan N4 untuk 30. Untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu, maka diambil sampel perusahaan sebanyak N sama dengan 40, dengan alokasi ke setiap stratumnya, N1 sama dengan 14, N2 sama dengan 12, N3 sama dengan 9, dan N4 sama dengan 5. Hasil penelitian sampel diperoleh data modal setiap perusahaan dalam jutaan rupiah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel nomor 4, pertanyaannya. Untuk bagian A, dengan tingkat keyakinan 95%, buat perkiraan interval rata-rata modal per perusahaan dan jumlah modal perusahaan. Bagian B, dengan tingkat keyakinan 99%, buat perkiraan rata-rata modal per perusahaan dan jumlah modal perusahaan. Dan bagian C, berikan komentar setelah membandingkan
interval dari nomor A dan B, dan apa kesimpulannya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rata-rata dan varians untuk setiap stratumnya dengan rumus XI bar sama dengan 1 per NI dikali sigma XIJ. Dan untuk variansnya dapat kita gunakan rumus SI kuadrat sama dengan 1 per NI dikurang 1 dikali sigma XIJ dikurang X bar dikuadratkan. Nah, maka dengan menggunakan kedua rumus tersebut dapat kita peroleh sebagai berikut. Untuk stratum 1, X1 barnya kita peroleh 1 per N1 dikali sigma X1J, di mana sigma X1J ini kita peroleh dari tabel di atas, yaitu dari nilai data 97 dan seterusnya sampai 21. Dengan N1-nya ialah 14, maka kita peroleh 1 per 14 dikali 97 ditambah 42 ditambah titik ditambah 21 sama dengan 887 dibagi 14, maka X1 barnya mendekati 63,36. Selanjutnya kita mencari S1 kuadratnya, yaitu 1 per N1 dikurang 1 sigma X1J dikurang X1 bar dikuadratkan, di mana X1 bar ini telah kita peroleh pada bagian atasnya, yaitu 63,36. Sehingga dapat kita peroleh N1-nya ialah 14 dikurang 1, 13, maka 1 per 13 dikali XIJ-nya kita peroleh dari tabel, data nomor 4 tadi, 97 dikurang 63,36 dikuadratkan ditambah titik ditambah 21 dikurang 63,36 dikuadratkan. Maka kita peroleh S1 kuadratnya mendekati 1071,78. Selanjutnya, untuk stratum kedua. Cara kerjanya sama seperti kita mencari X1 bar dan S1 kuadrat. Di mana untuk stratum kedua, X2 barnya sama dengan 1 per N2 sigma X2J, di mana sigma untuk X2J-nya itu kita peroleh dari tabel nomor 4 tadi, yaitu dari 125 dan seterusnya sampai 190, dengan N2-nya itu sebesar 12. Maka kita peroleh X2 barnya sama dengan 1 per 12 dikali 125 ditambah 67 ditambah titik ditambah 190, maka X2 barnya itu mendekati 183,083.
Lalu kita mencari S2 kuadrat atau varians untuk stratum kedua ini, yaitu dengan rumus 1 per N2 dikurang 1 dikali sigma X2J dikurang X2 bar dikuadratkan, di mana kita ketahui bahwa N2 itu sama dengan 12, 12 dikurang 1 yaitu 11, maka 1 per 11 dikali X2J-nya dapat kita lihat pada tabel, dan X2 bar-nya telah kita peroleh di atas, yaitu 183,083. Sehingga kita peroleh 125 dikurang 183,083 dikuadratkan ditambah titik-titik-titik ditambah 190 dikurang 183,083 dikuadratkan. Maka kita peroleh S2 kuadratnya ialah 9084,99. Selanjutnya untuk stratum ketiga atau data kota ketiga, X3 barnya sama dengan 1 per N3 sigma X3J, di mana untuk X3J-nya kita peroleh dari data tabel tadi. Untuk kota ketiga, yaitu dari 142 dan seterusnya sampai 396. Maka kita peroleh X3 bar-nya sama dengan 1 per 9, dikarenakan N3-nya itu sama dengan 9, dikali 142 ditambah 310 ditambah titik-titik-titik ditambah 396. Maka kita peroleh 1 per 9 dikali 3065, X3 bar-nya itu mendekati 340,56. Selanjutnya, kita mencari S3 kuadratnya, yaitu 1 per N3 dikurang 1 dikali sigma X3J dikurang X3 bar dikuadratkan, di mana X3 bar-nya telah kita peroleh di bagian atas, yaitu 340,56. Sehingga kita peroleh 1 per N3 itu 9, dikurang 1, 8. 1 per 8 dikali 142 dikurang 340,56 dikuadratkan ditambah titik-titik-titik ditambah 396 dikurang 340,56 dikuadratkan. Varians untuk stratum 3-nya itu mendekati 17.244,48. Selanjutnya, untuk stratum keempat, X4 bar sama dengan 1 per N4 dikali sigma X4J, di mana N4 sama dengan 5, maka 1 per 5 dikali sigma X4J-nya dapat kita peroleh dari tabel kota keempat, yaitu 167 dan seterusnya sampai 540. X4 bar-nya sama dengan 167 ditambah 220 ditambah
titik-titik-titik ditambah 540, maka kita peroleh X4 barnya sama dengan 472,4 atau mendekati. Selanjutnya kita mencari S4 kuadratnya dengan rumus yang sama, 1 per N4 dikurang 1 sigma X4J dikurang X4 bar dikuadratkan, di mana X4 barnya kita peroleh 472,4. Sehingga kita peroleh 1 per 4, dikarenakan N4 itu sama dengan 5, dikali X4J-nya dapat kita lihat pada tabel nomor 4 tadi, 167 dikurang 472,4 dikuadratkan ditambah 220 kurang 472,4 dikuadratkan ditambah titik-titik-titik ditambah 540 dikurang 472,4 dikuadratkan. S4 kuadratnya mendekati 72.376,3. Nah, setelah diperoleh X bar dan S kuadrat atau rata-rata sampel untuk setiap stratum dan varians untuk setiap stratum, maka yang perlu kita lanjutkan ialah kita mencari X bar stratum atau rata-rata stratum dan varian stratum atau S kuadrat X bar ST. Yaitu dengan cara sebagai berikut. Untuk X bar ST atau rata-rata stratumnya, kita peroleh dengan rumus 1 per N sigma NI dikali XI bar. Maka kita peroleh 1 per N, di mana N merupakan penjumlahan dari N1, N2, N3, N4 yang tadi diketahui tadi, yaitu sama dengan 240 dikali N1 dikali X1 bar ditambah titik-titik-titik sampai N4 dikali X4 bar. Lalu kita peroleh 1 per 240 dikali 86 dikali 63,36 ditambah 72 untuk N2-nya dan seterusnya sehingga kita peroleh 48.190,056 dibagi 240, X bar ST-nya itu mendekati 200,79. S kuadrat X bar ST-nya dengan rumus 1 per N kuadrat dikali sigma, yaitu berjalan dari 1 sampai 4, dari NI kuadrat dikali NI kapital dikurang NI kecil dibagi NI kapital dikali SI kuadrat dibagi NI kapital. Maka kita peroleh 1 dibagi 240 dikuadratkan dikali 86
kuadrat dikali 86 dikurang 14 dibagi 86 dikali 1071,78 dibagi 14 dan seterusnya hingga I sama dengan 4, yaitu 30 kuadrat dikali 30 dikurang 5 dibagi 30 dikali 72.376,3 dibagi 5. Sehingga kita peroleh X kuadrat X bar ST-nya itu mendekati 327,87. Maka diperoleh S X bar ST-nya itu akar dari S kuadrat X bar ST, yaitu akar dari 327,87, sehingga S X bar ST-nya mendekati 18,1. Nah, karena selang kepercayaan yang kita gunakan ialah 95%, maka rumus kesalahan samplingnya dapat kita gunakan 2 dikali S X bar ST. Mengapa kita menggunakan 2? 2 ini berkaitan dengan nilai Z pada tabel distribusi normalnya. Sehingga kita peroleh 2 dikali 18,1, maka kesalahan samplingnya mendekati 36,2. Sehingga interval rata-ratanya ialah sebagai berikut. X bar ST dikurang kesalahan sampling kurang dari mu kurang dari X bar ST ditambah kesalahan sampling, di mana X bar ST-nya telah kita peroleh pada perhitungan di atas, yaitu 200,79, dan kesalahan sampling baru kita peroleh tadi, yaitu 36,2 kurang dari mu kurang dari 279 ditambah 36,2, maka kita peroleh interval rata-ratanya ialah 164,59 kurang dari mu kurang dari 236,99. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan rata-rata modal perusahaan berada di antara 164,59 dalam jutaan rupiah sampai dengan 236,99 dalam jutaan rupiah dengan kesalahan samplingnya sebesar 36,2 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya, dicari perkiraan dari jumlah modal perusahaan sebagai berikut. Langkah pertama, kita mencari dulu T topinya dengan rumus N dikali X bar ST, di mana X bar ST-nya telah kita peroleh tadi, yaitu 200,79, dan N-nya telah kita peroleh juga dengan menjumlahkan setiap kelompok N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4, yaitu 240. Sehingga untuk T topinya kita peroleh 240 dikali 200,79, sehingga T topinya
mendekati 48.189,6 dalam jutaan rupiah. Lalu langkah kedua yang perlu kita cari ialah S kuadrat T topinya, yaitu dengan menggunakan rumus N kuadrat S kuadrat X bar ST, di mana S kuadrat X bar ST-nya telah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya, dan N kuadrat juga telah kita peroleh, sehingga dapat kita tulis 240 dikuadratkan dikali 327,871 S kuadrat T-nya mendekati 21.822.912. Selanjutnya yang perlu kita cari ialah S topinya, yaitu dengan mencari akar dari S kuadrat T topinya, yaitu akar dari 21.822.912. Maka kita peroleh ST topinya itu mendekati 4.671,49. Interval jumlahnya sebagai berikut. T topi dikurang 2 ST topi kurang dari T kurang dari T topi ditambah 2 ST topi, di mana 2 ST topi merupakan kesalahan samplingnya dengan tingkat keyakinan yang digunakan ialah 95%. Maka kita peroleh 48.189,6 dikurang 2 dikali 4.671,49 kurang dari T kurang dari 48.189,6 ditambah 2 dikali 4.671,49 sehingga diperoleh intervalnya berupa 38.846,62 kurang dari T kurang dari 57.532,58. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan jumlah modal perusahaan berada di antara 38.846,62 dalam jutaan rupiah sampai dengan 57.532,58 dalam jutaan rupiah dengan kesalahan samplingnya sebesar 9.342,98 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya kita masuk bagian B. Nah, proses pengerjaannya itu sama dengan bagian A tadi. Namun, kali ini kita menggunakan tingkat keyakinan sebesar 99%, di mana dengan tingkat keyakinan 99% itu sama artinya dengan tingkat kesalahan yang kita gunakan ialah 1% atau 0,01. Sehingga diperoleh nilai Z-nya sebesar 3, yaitu dengan perhitungan Z alfa dibagi 2, di mana alfanya sama dengan 0,01, Z sama dengan 0, Z 0,01 dibagi 2 sama dengan Z 0,005, di mana angka 0,005 ini kita lihat pada tabel distribusi normal, kita peroleh 2,58 atau mendekati 3. Maka, yang perlu kita lakukan selanjutnya ialah mencari kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan 99%, yaitu
rumus kesalahan samplingnya akan berubah menjadi kesalahan sampling sama dengan 3 dikali X, 3 dikali S, X bar ST. Sehingga kita peroleh 3 dikali 18,1, di mana X bar ST-nya telah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya, 54,3. Ini adalah kesalahan samplingnya, sehingga interval rata-ratanya menjadi X bar ST dikurang KS dikurang mu dikurang X bar ST ditambah KS, di mananya 200,79 dikurang 54,3 kurang dari mu kurang dari 200,79 ditambah 54,3. Maka kita peroleh interval rata-ratanya ialah 146,49 kurang dari mu kurang dari 255,09. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dengan tingkat keyakinan 99% diharapkan rata-rata modal perusahaan itu berada di antara 146,49 dalam jutaan rupiah sampai dengan 255,09 dalam jutaan rupiah dengan tingkat kesalahannya ialah sebesar 54,3 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya, kita peroleh kesalahan samplingnya yaitu 3 dikali ST topi, yaitu sama dengan 3 dikali 4.671,49, maka kesalahan samplingnya itu mendekati 14.014,47. Ini adalah kesalahan sampling untuk menduga interval totalnya. Sehingga interval total atau interval jumlahnya kita peroleh T topi dikurang KS kurang dari T kurang dari T topi ditambah KS. Kita peroleh T topi yaitu sama dengan 48.189,6 dikurang kesalahan samplingnya 14.014,47 kurang dari T atau total kurang dari 48.189,6 ditambah 14.014,47. Maka kita peroleh interval total atau jumlahnya yaitu 34.175,13 kurang dari T kurang dari 62.204,07. Dengan kesimpulannya, yaitu dengan tingkat keyakinan 99% diharapkan jumlah modal perusahaan berada di antara 34.175,13 dalam jutaan rupiah sampai dengan 62.204,07 dalam jutaan rupiah dengan kesalahan samplingnya sebesar 14.014,47 dalam jutaan rupiah. Sekarang kita masuk ke bagian C, komentar dan kesimpulan. Untuk menduga interval rata-rata dan interval totalnya, di mana kita menggunakan tingkat keyakinan 95%, kita dapat mengetahui bahwa intervalnya akan lebih sempit daripada kita menggunakan tingkat keyakinan 99%. Artinya, dengan menggunakan tingkat keyakinan 99%, interval yang mungkin memuat nilai rata-rata dan total sebenarnya semakin besar. Namun, kita mengetahui bahwa tingkat keyakinan 95%
itu sama artinya kita menggunakan tingkat kesalahannya 5% atau 0,05. Sedangkan tingkat keyakinan 99% artinya kita menggunakan tingkat kesalahan 1%, yaitu kita dapat mengartikan bahwa jika kita gunakan tingkat keyakinan 95%, toleransi kesalahannya akan semakin besar, yaitu 5% daripada kita menggunakan tingkat keyakinan 99% atau dengan tingkat kesalahan 1%. Artinya, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% memberi kita kesempatan lebih untuk melakukan kesalahan daripada kita menggunakan tingkat keyakinan 99%. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua untuk sampling acak berlapis, yaitu soal nomor 13. Seorang peneliti dari Departemen Tenaga Kerja ingin mengetahui rata-rata upah per bulan para karyawan perusahaan swasta. Untuk itu, perusahaan tersebut dikelompokkan menjadi 3 stratum, yaitu swasta nasional, swasta asing, dan swasta patungan. Jika diketahui sebagai berikut. Nilai CI, sigma I kuadrat, dan NI dapat diketahui pada tabel nomor 13 sebagai berikut. Pertanyaannya, berapa besarnya sampel atau N untuk membuat perkiraan rata-rata upah karyawan per bulan dengan varian sebesar sigma kuadrat X bar ST itu sama dengan 0,1, kemudian alokasikan ke setiap stratum dengan mempertimbangkan biaya dan varian per stratum. Telah kita ketahui bahwa rumus untuk alokasi optimum sampel ke tiap stratum agar diperoleh biaya minimum itu sebagai berikut. NI sama dengan N kapital I dikali sigma I dibagi akar CI per sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana dalam hal ini N atau stratumnya berjumlah 3, maka kita sigmanya sampai 3, dari N I dikali sigma I dibagi akar dari CI, semuanya dikali N. Lalu pertama, dicari dahulu sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari NI sigma I per akar CI. Sigma I sama dengan 1 NI kapital dikali sigma I dibagi CI, di mana I berjalan dari 1 sampai 3. Maka kita peroleh dengan N1 sigma 1 bagi akar dari C1 ditambah N2 sigma 2 dibagi akar C2 ditambah N3 sigma 3 dibagi 3. 112. Yang diminta ialah sigma, namun ini adalah sigma kuadrat, maka sigma dapat kita cari menggunakan akar dari sigma tersebut dari 2,25 akar 9 ditambah 6 dikali akar dari 3,24 dibagi akar 25 tambah 39 dikali akar 3,24 dibagi akar 36. Maka kita peroleh I sama dengan 1 sampai 3 dari NI sigma I per akar CI-nya mendapat 92,18. Maka kita sebagai berikut. N1-nya sama dengan 1 kapital dikali sigma 1 dibagi akar 1 dibagi sigma I1 I1 yang tadi kita peroleh yaitu
92,1 dikali N. Maka N-nya sama dengan 112 kali akar dari 25 dibagi akar 9 dibagi dengan 92,18. Kesemuanya ini dikali dengan N, maka N satunya sama dengan 0,60 N atau mendekati 0,1 N. Lalu kita mencari N dengan proses yang sama seperti kita mencari N1 tadi, 2 kapital dikali sigma 2 dibagi C2 dibagi lagi dengan 92,18 peroleh tadi dikali dengan N, kita peroleh 68 dikali akar 3,24 dibagi akar C2-nya sama dengan akar 25 dibagi 92,18 dikali dengan N. Maka kita peroleh N2-nya sama 2655 N atau mendekati 0,26 N. Selanjutnya oleh N3, N kapital 3, 3 dibagi akar C3 dengan 92,18 kesemuanya dengan N. Kemudian, nilai yang diketahui, yaitu 39 akar dari 3,24 dibagi akar 6 dibagi lagi dengan 9,18. Maka kita peroleh N3-nya 0,1269 N atau berarti 0,13 N. Ya. Peroleh nilai pecahan BI-nya sebagai berikut. W1 sama 0,61 kita peroleh dari N1 tadi. W2 tadi itu 0,26 dan 3 sama dengan 0,13. Nah, nilai W1, W2, dan W3 ini mengindikasikan bahwa adanya alokasi sampel yang berbeda pada setiap stratumnya. Maka, banyaknya sampel N yang perlu diambil di seluruh stratum dapat kita cari dengan menggunakan rumus N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 N1 NI dikuadratkan dikali sigma I dikuadratkan dibagi WI dibagi lagi dengan N kapital kuadrat D ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 3 dikali NI kapital dikali sigma I kuadrat. Dengan D dapat kita cari menggunakan rumus B kuadrat per 4. Kita mengetahui bahwa B itu sama artinya dengan kesalahan sampling yang mempunyai rumus 2 dikali sigma X bar ST. Maka kita peroleh B kuadrat 2 dikali sigma X bar ST dikuadratkan dibagi 4. Kita peroleh 4 sigma kuadrat dari X bar ST dibagi 4. X bar sigma X bar ST-nya itu yang dikuadratkan telah kita ketahui pada soal, yaitu bernilai 0,1, sehingga kita peroleh 4 dikali 0,1 dibagi 4, D sama dengan 0,1. Selanjutnya kita mencari nilai N kapital kuadrat D-nya, di mana N itu kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh kelompok, yaitu N1 ditambah N2 ditambah N3 dikali dengan nilai D yang kita peroleh tadi. Sehingga N1 112, N2 68, N3 39 dikuadratkan dikali dengan nilai D atau 0,1, yaitu 219 dikuadratkan dikali 0,1, kita peroleh N kuadrat kapital N kapital kuadrat D sama dengan 4.796,1. Selanjutnya, kita mencari sigma I sama dengan 1 sampai 3, NI kapital dikuadratkan sigma I
dikuadratkan dibagi W1. Maka kita peroleh N1 dikuadratkan sigma 1 kuadrat W1 per W1 ditambah N2 kuadrat sigma 2 kuadrat per W2 ditambah N3 kuadrat sigma 3 kuadrat per W3. 112 dikuadratkan 0,25 dibagi W1-nya itu sama dengan 0,61 ditambah 68 dikuadratkan dikali 3,24 dibagi 0,26 ditambah 39 kuadrat ditambah dikali 3,24 dibagi 0,13, maka kita peroleh sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk N kapital I kuadrat dikali sigma I kuadrat sama dengan 141.799. Selanjutnya, kita mencari sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari N I kapital dikali sigma I kuadrat, yaitu N1 sigma 1 kuadrat ditambah N2 sigma 2 kuadrat ditambah N3 sigma 3 kuadrat. Kita peroleh 112 dikali 2,25 ditambah 68 dikali 3,24 ditambah 39 dikali 3,24. Maka kita peroleh sigma I sama dengan 1 sampai 3, NI sigma I kuadrat sama dengan 598,68. Maka diperoleh nilai N dengan memasukkan seluruh nilai yang telah kita peroleh tadi di atas, maka kita peroleh N sama dengan 141.799 dibagi 4.796,1 ditambah 598,68 sama dengan 26,284 atau mendekati 27. Maka N mendekati 27. Sehingga dengan menggunakan rumus alokasi sampel bagi setiap stratum, yaitu N I sama dengan N WI, diperoleh alokasi sampelnya sebagai berikut. Untuk N1 sama dengan N dikali W1, di mana kita ketahui N sama dengan 27, dikali W1-nya 0,61, kita peroleh 16,47 untuk N1-nya. Lalu untuk N2, kita peroleh N dikali W2, di mana N sama dengan 27, dikali W2-nya 0,26, kita peroleh N2 sama dengan 7,02 atau mendekati 7. Lalu kita peroleh N3 sama dengan N dikali W3, dengan N sama dengan 27, dikali W3-nya 0,13, kita peroleh 3,51 atau mendekati 4. Nah, kesimpulannya ialah agar perkiraan rata-rata upah karyawan per bulan itu diperoleh dengan biaya yang minimum, maka harus diambil 16 sampel dari stratum swasta nasional, 7 sampel dari stratum swasta asing, dan 4 sampel dari stratum swasta patungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal untuk sampling acak kelompok. Di sini saya mengambil soal nomor 1 dan nomor 5. Untuk soal nomor 1, pimpinan perusahaan mobil ingin mengetahui rata-rata biaya reparasi per mobil yang terjual. Data yang tersedia ialah banyaknya mobil yang dibeli dan jumlah biaya reparasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pembeli mobil. Kemudian, setiap perusahaan pembeli mobil diperlakukan sebagai kelompok atau klaster. Secara keseluruhan ada 96 perusahaan pembeli mobil yang artinya N sama dengan 96 dan N kapitalnya sama dengan 96, dan untuk keperluan penelitian akan dipilih sampel sebanyak 20 perusahaan, artinya N kecil sama dengan 20.
Data mengenai pengeluaran biaya reparasi dan banyaknya mobil yang dibeli oleh perusahaan dapat dilihat pada tabel nomor 1, yaitu banyaknya mobil disimbolkan dengan M, jumlah biaya dalam satuan mata uang disimbolkan dengan X. Yang menjadi pertanyaannya, yang pertama, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buat perkiraan interval rata-rata biaya reparasi per mobil selama setahun yang lalu, dan B, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buat perkiraan jumlah atau total pengeluaran atau biaya reparasi untuk seluruh mobil yang dibeli oleh 96 perusahaan tersebut. Kita masuk ke bagian penyelesaian. Untuk bagian A, perkiraan interval rata-rata dengan tingkat keyakinan 95%. Hal pertama yang harus dilakukan ialah mencari nilai X bar atau rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi sigma MI, di mana sigma XI dan MI kita peroleh dari menjumlahkan data-data yang ada, yaitu data-data jumlah biaya dan banyaknya mobil. Maka kita peroleh sigma XI-nya sama dengan 2.565 dan sigma MI-nya ialah 130. Maka X bar-nya itu mendekati 19,73 satuan mata uang. Kemudian kita mencari juga nilai X bar kuadratnya, yaitu dengan rumus N kapital dikurang N dibagi N kecil dikali N kapital dikali M kuadrat M bar kuadrat dikali sigma XI dikurang X bar MI dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, untuk sigma XI dikurang X bar MI kuadratnya itu dapat kita hitung dengan penjabaran XI kuadrat dikurang 2X bar sigma XI dikali MI ditambah X bar dikuadratkan sigma MI kuadrat. Mari kita mencarinya satu persatu. Yang pertama, sigma XI kuadrat, yaitu kita mengkuadratkan data-data jumlah biaya tadi, yaitu X1 dikuadratkan, ditambah X2 dikuadratkan, ditambah titik-titik-titik, ditambah X20 dikuadratkan, maka kita peroleh 50 kuadrat ditambah 110 kuadrat ditambah titik-titik-titik ditambah 120 kuadrat, maka kita peroleh sigma XI kuadratnya itu mendekati sama dengan 460.225. Yang kedua, kita mencari sigma MI kuadratnya, yaitu M1 kuadrat ditambah M2 kuadrat ditambah titik-titik-titik ditambah M20 kuadrat. Maka kita peroleh 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah titik-titik-titik ditambah 8 kuadrat sama dengan 1118 untuk sigma MI kuadratnya. Yang ketiga, kita mencari sigma XI dikali MI, maka X1 dikali M1 ditambah titik-titik-titik ditambah X20 dikali M20 sama dengan 50 dikali 3 ditambah titik-titik-titik ditambah 120 dikali 8, kita peroleh sigma XI MI-nya sama dengan 22.285. Maka kita peroleh sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan dengan memasukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh di atas, kita peroleh 16.066,0022. Nah, di rumus X bar kuadrat tadi, yang kita gunakan adalah M kapital bar-nya, yaitu rata-rata banyaknya elemen dalam populasi. Sedangkan dalam soal M bar ini tidak diketahui, maka kita perlu mengganti M bar kapitalnya dengan M bar kecil, yaitu dengan rumus 1/N sigma MI, di mana N adalah banyaknya kelompok dalam sampel acak tersebut, yaitu 20, maka kita peroleh 1/20 dikali sigma MI-nya adalah 130,
kita peroleh M barnya itu mendekati 6,5. Sehingga dapat kita peroleh nilai varians rata-rata sampelnya atau X bar kuadratnya sama dengan 96 dikurang 20 dibagi 20 dikali 96 dikali 6,5 dikuadratkan, di mana 96 adalah N kapitalnya, dikali dengan 16.066,0022 dibagi 20 dikurang 1 yaitu 19, maka kita peroleh 0,7922 atau X bar kuadratnya mendekati 0,79. Nah, selanjutnya kita mencari kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan 95%. Yaitu kesalahan sampling, kita gunakan rumus 2 dikali X bar dikali akar dari 0,79, maka diperoleh kesalahan samplingnya mendekati 1,777. Sehingga interval rata-ratanya yaitu X bar dikurang kesalahan sampling, kurang dari mu, kurang dari X bar ditambah kesalahan sampling, maka kita peroleh 19,73 dikurang 1,777, kurang dari mu, kurang dari 19,73 ditambah 1,777, diperoleh 17,953, kurang dari mu, kurang dari 21,507. Maka kesimpulannya, dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan interval rata-rata biaya reparasi per mobil selama setahun yang lalu berada di antara 17,953 satuan mata uang sampai dengan 21,507 satuan mata uang dengan kesalahan sampling sebesar 1,777 satuan mata uang. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, perkiraan interval jumlah pengeluaran untuk seluruh mobil dengan tingkat keyakinan 95%. Hal pertama yang harus kita cari ialah nilai T topinya, yaitu kita menggunakan rumus XT bar dikali N kapital. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Hal ini dikarenakan M kapital atau jumlah elemen populasinya tidak diketahui. Maka kita peroleh N kapital dibagi N dikali sigma XI. N kapitalnya kita peroleh 96 dengan N yang sama, N kecilnya 20, sigma XI-nya kita peroleh 2565, maka T topinya itu 12.312 satuan mata uang. Yang kedua, kita perlu mencari ST topinya, yaitu dengan rumus 2 dikali akar N kapital dikuadratkan dikali N kapital dikurang N kecil dikali N kecil dibagi N kecil dikali N kapital dikali sigma XI kurang XT yang dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, untuk sigma XI kurang XT dikuadratkan itu dapat kita jabarkan dengan sigma XI kuadrat dikurang 2XI dikali XT bar ditambah XT bar dikuadratkan. Dengan substitusi XT sama dengan 1/N sigma XI dapat kita sederhanakan menjadi sigma XI dikurang 1/N dikali sigma XI dikuadratkan, kita peroleh sigma XI-nya ialah sigma XI kuadrat ialah 460.225 dikurang 1/20 dikali sigma XI dikuadratkan ialah 2.565 dikuadratkan, maka kita peroleh sigma XI dikurang XT bar dikuadratkan itu mendekati 131.263,75. Maka kita peroleh nilai ST topinya sama dengan 2 dikali 96 kuadrat dikali akar dari 96 kuadrat dikali 96 kurang 20 dibagi 96 kali 20 dikali dengan
131.263,75 yang kita peroleh tadi dibagi dengan N kurang 1 yaitu 20 kurang 1 yaitu 19, maka kita peroleh 2 kali akar dari 2.520, akar dari 2.520.264, maka kita peroleh ST topinya mendekati 3.175,06. Selanjutnya kita mencari kesalahan sampling dengan rumus 2 dikali ST topinya. Mengapa kita menggunakan 2? Karena tingkat keyakinan yang kita gunakan ialah 95%. Maka kesalahan samplingnya sama dengan 2 dikali 3.175,06. Kesalahan samplingnya mendekati 6.350,12. Sehingga interval jumlahnya itu dapat kita peroleh T topi kurang kesalahan sampling, kurang dari T topi ditambah kesalahan sampling, kita peroleh 12.312 dikurang 6.350,12 kurang dari T, kurang dari 12.312 ditambah 6.350,12, kita peroleh intervalnya ialah 5.961,88 kurang dari T, kurang dari 18.662,12. Dengan kesimpulannya yaitu, dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan interval jumlah pengeluaran untuk seluruh mobil itu berada di antara 5.961,88 satuan mata uang sampai dengan 18.662,12 satuan mata uang dengan kesalahan samplingnya sebesar 6.350,12 satuan mata uang. Kita masuk ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Dikatakan bahwa seorang rektor suatu universitas ingin mengetahui rata-rata uang saku harian per mahasiswa dalam rangka menentukan tingkat harga makanan yang dijual di kantinnya masih terjangkau oleh uang saku para mahasiswa. Jika dikehendaki kesalahan samplingnya adalah 2 satuan mata uang, berapa besarnya sampel yang harus diteliti atau N kecil? Dengan banyaknya kelas, ada 100 buah atau N kapitalnya sama dengan 100, dengan tingkat keyakinan 95%. Dan sampel sementaranya dapat dilihat pada tabel nomor 5 ini. Banyak mahasiswa disimbolkan dengan M, jumlah uang saku dalam satuan mata uang disimbolkan dengan X. Termasuk ke bagian penyelesaian. Kita mengetahui bahwa rumus yang kita gunakan ialah N sama dengan N kapital sigma K dikuadratkan dibagi N kapital dikali D ditambah sigma K dikuadratkan. Dengan sigma K dikuadratkan ialah varians kelompok yang didekati dengan sigma K SK dikuadratkan. Sehingga kita cari SK kuadratnya dengan menggunakan rumus 1 per N aksen dikurang 1 sigma XI dikurang X bar MI dikuadratkan, di mana N aksen merupakan sampel sementara, jumlah sampel sementara yaitu 25, maka kita peroleh sama dengan 1 per 25 dikurang 1 dikali sigma XI dikurang X bar MI dikuadratkan. Nah, sigma XI dikurang X bar MI dikuadratkan ini dapat kita jabarkan sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu kita mencari sigma XI dikuadratkan sama dengan 1590 dikuadratkan ditambah titik-titik-titik ditambah 1740 dikuadratkan. Data ini kita peroleh dari jumlah uang saku pada tabel di atas. Maka kita peroleh sigma XI kuadratnya sama dengan 52.615.229. Selanjutnya, kita mencari X barnya, yaitu dengan rumus sigma XI dibagi sigma MI sama dengan 34.957 dibagi 688, di mana sigma XI kita peroleh dengan menjumlahkan semua uang saku dari tabel nomor 5 tadi, dan sigma MI kita jumlahkan banyaknya mahasiswa pada tabel nomor 5 ini. Selanjutnya kita peroleh X barnya itu mendekati 50,8095. Selanjutnya kita mencari sigma XI dikali MI menggunakan data pada tabel tadi, yaitu
1.590 dikali 31 ditambah titik-titik-titik dikali 1.740 dikali 31, kita peroleh sigma XI dikali MI-nya itu sama dengan 1.029.569. Selanjutnya kita mencari sigma MI kuadratnya, yaitu dengan mengkuadratkan banyaknya mahasiswa, lalu menjumlahkannya, maka kita peroleh 21.121. Maka diperoleh SK kuadratnya sama dengan 1/24 dengan memasukkan semua nilai yang kita peroleh tadi, yaitu sigma XI kuadrat dikurang 2X bar, sigma XI dikali MI, ditambah X bar, sigma MI kuadrat, kita peroleh SK kuadratnya itu mendekati 104.897,588. Selanjutnya, kita mencari nilai D dengan menggunakan rumus B kuadrat dikali M kapital bar dikuadratkan dibagi 4. Di mana kita mengetahui bahwa B itu sama dengan kesalahan sampling, yaitu besarnya dalam soal tadi diketahui 2 satuan mata uang, dan M bar itu kita perkirakan dengan M kecil bar, yaitu menggunakan rumus 1/n aksen sigma MI, maka 1/25 sigma MI kita ketahui bahwa 688, setelah kita jumlahkan tadi, kita peroleh M barnya itu mendekati 27,52. Sehingga diperoleh nilai D-nya sama dengan 2 dikuadratkan dikali 27,52 dikuadratkan dibagi 4. Kita peroleh D sama dengan 757,3504. Maka dapat diperoleh nilai N-nya sama dengan, kita masukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh tadi, yaitu 100 untuk N kapitalnya, dikali 104.897,588 untuk SK kuadratnya dibagi 100 dikali 757,3504 untuk D-nya ditambah 104.897,588, kita peroleh N sama dengan 58,072 atau mendekati 58. Kesimpulannya ialah untuk memperkirakan rata-rata uang saku harian per mahasiswa dengan kesalahan sampling yang ditolerir sebesar 2 satuan mata uang dengan tingkat keyakinan 95%, besarnya sampel yang harus diambil adalah 58 kelompok. Sekian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan permintaan maaf dan terima kasih.